Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berada yang Sista. Saya Fajar. Selamat datang dalam segmen Bedah Kasus by Ngopa Ngopi. Ngobrol paling asik ya sambil ngopi. Pada video Bedah Kasus kali ini kita akan membahas mengenai hukum di Indonesia. Yang dimana hukum di Indonesia menganut hukum campuran yang berasal dari Eropa, hukum agama, dan juga hukum adat. Keseluruhan hukum tersebut teratur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentu saja. Kondisi hukum di Indonesia saat ini masih sangatlah jauh dari harapan masyarakat pada umumnya. Kita sama-sama tahu belakangan terjadi kasus korupsi timah yang melibatkan suami dari salah satu public figure di Indonesia. Bahkan nominal dari korupsinya tersebut mencapai 300 triliun. Lalu bagaimana dengan hukuman yang diterima? Hukuman yang diterima bahkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Hanya selama 6,5 tahun. Dan tentu itu menyakitkan sekali bagi orang-orang yang saat ini masih mencari keadilan dari hukum. Jika kita bandingkan pada kasus di Situbondo, ada kasus nenek Asiani yang mencuri 7 batang kayu, namun secara hukuman dijatuhi hukuman 5 tahun. Itu membuktikan bahwa hukum di Indonesia saat ini masih tebang pilih, masih tumpul ke atas, namun tajam ke bawah. Berbicara mengenai hukum di Indonesia, tidak lepas dari lembaga yang menaungi tentu saja hukum di Indonesia itu sendiri. Salah satunya adalah aparat kepolisian. Kita juga mendengar akhir ini ada satu kasus yang kemudian viral di media sosial mengenai kasus terbunuhnya seorang bapak pemilik rental mobil karena tertembak oleh sindikat penyewa mobil. Yang kemudian jadi permasalahan adalah kasus tersebut pada saat kejadian si korban telah melaporkan kepada polsek terdekat, namun tidak ditanggapi dengan berbagai macam alasan. Yang kemudian pada akhirnya menimbulkan bapak tersebut meninggal tertembak oleh pelaku di salah satu rest area di tol di daerah Tangerang. Sangat miris tentu saja. Dari sini kita bisa melihat bahwa lembaga penegak hukum di Indonesia pun ternyata masih lemah dalam bertindak. Ada banyak kasus lain yang kemudian viral dan menemukan keadilannya di Indonesia. Salah satunya adalah Vina Cirebon. Kemudian kita bisa melihat sendiri bagaimana kemarin kasus seorang karyawan roti yang kemudian melaporkan terhadap kasus kekerasan yang dialaminya yang dilakukan oleh anak dari bosnya sendiri. Apakah kemudian ini jadi jawaban? No viral, no justice. Sepertinya hal tersebut merupakan hal yang saat ini umum kita temui. Karena itu bentuk dari kekecewaan masyarakat terhadap bagaimana kinerja dari lembaga hukum di Indonesia. Fenomena viralnya kasus hukum di Indonesia merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang penyebarannya sangat masif, relevan, dan dapat diterima oleh khalayak. Hal ini sesuai dengan teori komunikasi massa yang salah satu fungsinya menurut Dennis McQuail sebagai sarana hiburan yang menjadi pelepas khalayak dari masalah yang dihadapi. Rasa jenuh dalam melakukan aktivitas rutin akan datang. Di saat itulah kasus-kasus viral menjadi media alternatif dalam memperoleh kenikmatan jiwa yang efektif bagi warganet. Ada beberapa hal yang melatar belakangi fenomena ini. Salah satunya adalah warga masyarakat pada dasarnya tidak hidup secara terisolasi, melainkan aktif berinteraksi satu sama lainnya dan menjadi anggota dari salah satu atau beberapa kelompok sosial. Lalu kemudian yang kedua, tanggapan dan reaksi terhadap pesan-pesan media massa tidak terjadi secara langsung dan segera, tetapi melalui perantara, yakni hubungan-hubungan sosial. Dan yang ketiga, sekelompok orang yang aktif menggunakan media massa serta berperan aktif sebagai rujukan informasi yang berpengaruh. Proses penyebaran informasi kepada khalayak umumnya memang mengikuti pola two-step model communication. Dalam perkembangan selanjutnya,
para ahli menemukan bahwa terdapat variasi dalam penyebaran informasi dan tidak mengikat pada satu tahap, dua tahap, atau lebih, tergantung pada kondisi dan situasi halayak. Menjelaskan bahwa model ini kemudian disebut sebagai multi-step flow communication atau komunikasi banyak tahap. Berdasarkan analisis komunikasi massa tadi, kita bisa melihat bagaimana kasus hukum di Indonesia yang viral yang kemudian menemukan keadilannya. Dari sini, kita bisa mempelajari bahwasannya hukum di Indonesia masih perlu banyak yang harus diperbaiki. Sebagai warga Indonesia yang baik, tentu kita berharap hukum di Indonesia tidak tebang pilih. Siapapun yang melakukan kesalahan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. No viral, no justice jadi salah satu contoh bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja lembaga hukum dan hukum di Indonesia. Thank you, brother and sister, sudah menonton video bedah kasus kali ini. Kita akan ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Podcast na pangopi. Podcast na pangopi. Podcast na pangopi. Panopi. Podcast na pangopi. Podcast na pangopi. Podcast na pangopi. Panopi. Dalam video bedah kasus kali ini, kita akan membahas mengenai hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia menganut campuran hukum di dunia. Salah satunya adalah hukum Eropa, hukum agama, dan juga hukum adat. Dan semuanya tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada video bedah kasus kali ini, kita akan bahas lebih dalam mengenai hukum di Indonesia. Atin. Podcast na pangopi.